Shalom, selamat pagi ya. Selamat bertemu dalam renungan hari ini. Kiranya kita semakin hari semakin mencintai Tuhan ya. Semakin hari kita semakin mengerti isi hati Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita ya. Jangan belok kiri, jangan belok kanan, tapi lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja ya. Permuliakan nama Tuhan saja dan biarkan nama Tuhan saja yang dipermuliakan ya. Mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan bosan untuk mengingatkan diri kita sendiri ya, untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai keberadaan kita di dunia yang hanya sementara ini hanya melakukan apa-apa yang menjadi kehendaknya orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan ya. Kita lupa untuk selalu memprioritaskan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Biarkan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam muka bumi ini. Karena kalau nama Tuhan yang dipermuliakan dalam muka bumi ini, sejahtera, kedamaian ya, hal-hal yang baik yang akan menguasai muka bumi ya. Jadi sama-sama melakukan kehendak Tuhan ya. Kita sama-sama saling dukung, saling support ya untuk bisa melakukannya. Untuk semuanya bisa ke surga ya, kita perlu melakukan itu ya. Seperti yang para rasul, para murid lakukan 2000 tahun yang lalu, mereka bersekutu ya, menantikan janji Allah, yaitu bagian dari dirinya sendiri, yaitu Roh Kudus ya. Selalu ingatkan itu ya. Jadi saling tolong menolong ya, saling dukung, saling support ya, untuk bisa mendapatkan urapan ya. Kita harus melakukan itu. Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai tugas kita selesai di dunia ya. Amin, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 10. Judul perikopnya Ebsan. Sesudah dia maka Ebsan dan Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Jadi di sini kita akan ini ya, membaca beberapa perikop mengenai yang memerintah di Bethlehem, hakim-hakim ya. Setelah Ebsan ada Elon ya. Sesudah dia maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon ya. Kemudian ada Abdon ya. Sesudah dia maka Abdon bin Hilel ya, orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hil orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Ya, jadi di sini ada 3 hakim ya, yang setelah Yefta itu ya, mereka dibangkitkan ya, atau dipilih ya. Dikatakan sesudah dia maka Ebsan ya, jadi sudah Yefta itu ada Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Yang mempunyai 30 anak laki-laki ya, banyak ya anaknya. Karena ya di saat itu ya memang budayanya ya punya istri banyak ya. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Jadi dia punya 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan ya. Dia mengambil 30 mantu ya laki-laki dari luar kaumnya, dan mengambil 30 mantu ya perempuan dari luar kaumnya untuk laki-laki, anak laki-lakinya ya, 70 anak ya. Sesudah dia maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Jadi Elon ini memerintah 10 tahun ya. Kemudian matilah Elon orang Sebulon itu, lalu dikuburkannya di Ayalon di tanah Sebulon ya. Dikatakan lagi ada Abdon. Sesudah dia maka Abdon bin Hilel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel ya. Jadi ada namanya
Abdon ya. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki ya. Jadi dia punya anak dan cucu ya. Yang mengendarai 70 ekor keledai jantan ya. Jadi 40 anaknya laki-laki dan 30 anaknya cucu laki-laki. Ini laki-laki saja yang ditulis ya, belum perempuannya. Yang dimana semuanya itu mengendarai 70 ekor keledai jantan ya. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hilal orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek ya. Jadi ini orang-orang yang dibangkitkan atau dipilih dikatakan di sini di zaman hakim-hakim ini ya. Amin ya, kiranya kita jangan bosan ya untuk saling dukung ya, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Pasti ada di masa dimana sepertinya yang dilakukan itu sia-sia ya, atau sepertinya kau tidak memberikan efek ya. Tapi percayalah ya bahwa Tuhan itu tidak pernah sia-sia ya. Di mata Tuhan itu semua yang dilakukan manusia itu tidak pernah sia-sia. Semua dicatat. Karena apa? Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang hidup. Manusia bisa merekakan apapun ya, tetapi Tuhan itu Tuhan yang adil. Jadi jangan pernah khawatir, apapun yang dilakukan selama masa di dunia itu tidak pernah sia-sia, karena kita punya Tuhan yang hidup ya. Tuhan yang adil, yang Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa ya. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, kasih karuniamu, penyertaanmu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan kami yang daripadamu. Apapun di tubuh kami yang bukan daripadamu, kiranya kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha yang daripadamu, yang memberkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang kamu berikan kami semuanya Tuhan. Pasangan hidup daripadamu, yang takut kau, yang cinta engkau, yang mau melakukan kehendakmu saja, di mana sebagai pasangan suami istri kami bisa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling dukung, saling support, saling bantu. Di mana sebagai pasangan suami istri Tuhan, bila perkataanmu dan nubuatanmu tinggal tetap dalam hidup kami, tinggal tetap dalam anak cucu kami, bahkan sampai generasi di mana kau datang yang kedua kali. Dan sebagai pasangan suami istri Tuhan, sebagai dalam keluarga kecil kami dan keluarga besar kami semuanya Tuhan, bila kami bisa bekerja sama untuk mempermuliakanmu, menyenangkanmu, mengembalakan siapapun yang kau titipkan dalam keluarga kami, menjadi saluran berkatmu sampai kesudahnya, sampai ke penjuru bumi seperti yang kau mau. Berikan kami semuanya Tuhan, anak cucu yang daripadamu, yang taat kau, yang cinta kau, yang mau melakukan kehendakmu saja. Dan apabila di antara kami ada sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan penyelesaian masalah daripadamu, jawaban-jawaban doa daripadamu, terobosan-terobosan masalah daripadamu, solusi-solusi masalah daripadamu. Dan biarlah namamu saja dipermuliakan dalam hidup kami semuanya. Kiranya kasih karuniamu, penyertaanmu, dan sejahteramu, kebaikanmu melingkupi kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.